PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia. Yuk kita bahas lagi terkait PT Mitsubishi setelah video ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan pulang kerja guys. Entah ini video keberapa ya gue bahas tentang PT Mitsubishi, karena gue lihat di traffic atau analisa video channel gue, Gus Muhammad ini, Masya Allah banyak yang tertarik, excited dengan pembahasan PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia atau MMKI yang ada di kawasan GIC Cikarang Pusat di Cikarang, Bekasi ya. Dan ya, karena lumayan banyak penontonnya, jadi gue bikin video lagi. Dan di video ini gue bahas terkait dengan macam-macam penipuan Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia. Seperti apa? Langsung aja biar gak terlalu lama. Tapi sebelum gue ngomong panjang lebar, sebelum gue ngoceh panjang lebar, tolong bantu subscribe dulu channel gue ya. Tolong baru subscribe channel gue biar video ini bisa bermanfaat, biar channel gue bisa naik terus. Dan tolong bantu channel gue biar bisa dapat 100.000 subscriber di tahun 2024 ini. Dan bisa ya 100.000 view lah video ini ya. Amin, 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 amin. Nah, kemarin teman-teman tahu ya, beberapa hari ini, beberapa minggu ini banyak banget penipuan terkait Mitsubishi. Dan yang paling heboh itu yang kemarin Yayasan KSM. Ya walaupun endingnya akhirnya juga dibuang ke Mitsubishi Electric, ya tetap aja namanya penipuan-penipuan. Dan sebenarnya masih banyak modus penipuan-penipuan lain terkait dengan Mitsubishi. Dan di video ini gue bakal share dari beberapa cerita teman-teman yang di DM ke WhatsApp gue share di video ini. Yang pertama terkait dengan calo yang ngaku-ngaku dari Yayasan Oki dan bisa masukin kalian ke Mitsubishi dengan bayar sekian, ngakunya dari pihak Yayasan Oki. Nah, gue bahas lebih lebih umum lah ya, bahasanya yang bisa dipahamin di video ini. Terkait dengan pendaftaran PT Mitsubishi ini, seperti di video-video sebelumnya gue jelasin bahwasanya hanya lewat Oki dan Yayasan Puji. Tapi ya nggak pakai calo juga. Bang, gue ditawarin sekian juta dari calo, ngakunya dari Oki. Ya cuman ngaku. Gue juga bisa ngaku-ngaku, orang lain juga bisa ngaku-ngaku guys. Tetangga gue juga mungkin bisa ngaku-ngaku ya. Jadi namanya ngaku-ngaku, siapa aja berhak untuk ngomong bahwasanya gue dari Yayasan Oki, gue dari Yayasan ini, dan lo harus bayar. Tapi apa yang membuktikan bahwa dia bener-bener dari Oki? Apa dia punya bukti? Kecuali misal ya, walaupun sebenarnya nggak ada yang pakai duit, nggak ada yang pakai calo, kecuali lu bayar langsung di dalam Yayasan Oki. Misal lu masuk ke Yayasan Oki dan lu bayar sekian juta, lu pasti terima situ, baru oke, fine, itu bener. Karena waktu gue masuk ke Oki pun, pihak Oki, Yayasan Oki, dia bilang banyak banget yang ngaku-ngaku dari Yayasan Oki bisa masukin kalian kerja di PT ABCD dengan bayar sekian juta. Padahal itu bohong. Kalaupun ada, ya misalnya gini lah, kalau lo harus bayar sekian juta ke pabrik lah ya, nggak usah Mitsubishi, kita lebih general aja, kita lebih umum aja ke pabrik. Kenapa harus pakai persyaratan? Kalau memang kalau memang dia benar-benar calo, dia bisa masukkan ke pabrik A, B, C, D, E, F, G, H, I, kenapa harus pakai persyaratan umur, harus punya skill dan keahlian? Sayang, lu punya skill, lu punya keahlian, ngapain pakai calo? Iya kan? Seharusnya kalau dia benar-benar real calo, bisa masukin orang ke dalam pabrik, dalam arti dia benar-benar katanya orang dalam gitu ya, punya kewenangan, punya suatu yang bisa masukkan kalian ke pabrik, harusnya dia bisa masukin ke pabrik tanpa harus kualifikasi, tanpa harus persyaratan, tanpa harus minimal tinggi badan, tanpa harus minimal jurusan, tanpa harus yang lain-lain. So far pendek apa tinggi badan sampai 50 bisa masuk ke pabrik, harus basket dulu baru hebat. Kalau dia bener-bener calo, kalau dia bener-bener orang dalam atau bisa ngereferensin, ya udah, nggak usah pakai tinggi badan terusnya kan. Katakanlah tinggi 150 bisa dong masuk pabrik. Terus sama-sama bayar, sama-sama punya tangan, punya kaki, apa masalahnya? Iya kan? Khawatirnya gini guys, lu udah bayar ke calo dan lu daftar ke yayasan. Yayasan ini nggak tahu, lu nyampe terima ke pabrik, diterima pabrik, lu bayar ke calo. Padahal lu bisa gabung di pabrik itu berkat ikhtiar lu sendiri sama Allah ya. Atas dasar ikhtiar lu sendiri, bukan karena si calo. Tapi si calo ini hanya memberi bumbu-bumbu di awal aja. Padahal sebenarnya lu masuk ke situ ya atas dasar ikhtiar lu sendiri, bukan karena calo itu. Kecuali lu nggak sesuai kualifikasi dan lu bisa masuk, itu baru karena calo.
Tapi kalau sesuai kualifikasi, lu sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan, berarti kan lu bisa masuk ke situ dengan ikhtiar lu sendiri, bukan karena calo. Simpelnya seperti itu. Makanya aku bilang kalau harus bayar sekian ya sayang. Makanya kalau teman-teman ada yang ngaku, gue ditawarin biar Yayasan Oki biar sekian-sekian, ya siapa orangnya? Sekarang terbuka semuanya. Nomor Oki juga ada. Kalau lihat di Google, nomor Yayasan Oki bisa lu hubungin, lu bisa beli pulsa 10.000 di counter, lu telepon. Halo Pak, halo Bu, saya ditawarin orang atas nama ini mengaku dari Yayasan Oki dan harus bayar sekian, itu bener apa enggak? Itu simpelnya kayak gitu. Kenapa? Karena banyak yang ketipu. Banyak yang duitnya digondol calo, harus bayar sekian dulu. Misal ADM-nya atau uang songkoknya itu 6 juta, harus bayar setengah dulu. Pas lu udah bayar 3 juta, kabur dia, hilang. Nomor lu diblok. Lu mau kemana? Mau lapor polisi nggak bisa. Itu paling sering. Yang kedua, modus yang kedua yaitu uang member. Ngakunya calo dan harus bayar uang member 200.000, 300.000 dikali 20 orang. Lu bayangin, 200.000 kali 10 berapa? 2 juta. Kali 20 orang 4 juta. 4 juta dalam sehari didapat. Cuman modusin kalian pakai uang member. Dan alasannya depending. Surat lamaran kalian yang dikasih ke dia cuman di tong sampah doang. Cuma digeletakin doang buat makan kecoa mungkin. Gak diurusin. Makanya kalau emang kalian punya skill, kalian punya kriteria yang cocok dengan perusahaan-perusahaan, kenapa harus pakai calo? Sayang. Dan itu realita yang sering terjadi di aktual lapangan. Karena gue nggak tahu ini opini dari mana yang mengharuskan kerja di pabrik harus pakai calo, harus pakai bayar. Itu sebenarnya aneh sih. Karena kan kalian di pabrik cuma jadi kuli, cuma jadi pesuruh di sana ya. Gambaran simpelnya tuh lu datang aja ke pasar, lu lihat orang-orang yang lagi bongkar truk, yang lagi bongkar beras, yang lagi bongkar sayur dan buah, lu kayak gitu nanti di pabrik. Cuman bedanya pakai seragam sama pakai sepatu safety. Sebenarnya sama aja, sama-sama kuli, cuma beda seragam. Gajian juga kayaknya gede gaji mereka deh. Coba lu tanya di gaji mereka berapa sih di pasar, kayaknya sehari bisa nyampe 400. Coba teman-teman yang di sekarang coba ke pasar induk, lu tanya yang orang-orang yang bongkar buah di sana sehari dapat berapa? Kayaknya 400 dapat deh. 400 dikali 30 hari, 12 juta nih dapat. Ya kan? Gak usah pakai ijazah, gak usah pakai nyogok. Cuman bedanya beda gengsi doang. Jadi ya kalau lo harus bayar 10 juta, 15 juta hanya buat jadi kuliah, sayang banget. Oke, next kita bahas modus ketiga. Modus ketiga sama tadi ya, uang member juga dan seperti itu. Dan yang ketiga ini lebih ekstrim, dia pura-pura lokernya loker express dan harus bayar sekian penempatannya hari ini, dikasih seragam, ternyata pas masuk ke pabrik penipuan. Itu sering terjadi dan banyak terjadi. Jadi hati-hati aja. Contohnya gini, lu lihat lokernya di Facebook, loker ADM Express, loker sogok, uang sogok, loker pakai uang sogok Express PT Mitsubishi Motor Kelama Indonesia, bayar sogoknya sekian juta, misalnya 10 juta, dibutuhkan penempatan hari Senin, harus bayar sekarang. Lu langsung excited tuh, pas DM, ayo ini tinggal 1 kuota lagi terbatas, buruan mumpung masih ada. Jadi lu diburu-buru di WhatsApp, lu nya excited, tertarik, bayar. Pas udah bayar, dikasih seragam mungkin dari mereka, tanda kontak sama mereka. Pas lu nyampe sana, ternyata pihak Mitsubishi nggak kerjasama sama yayasan ini. Terus mau apa? Itu yang paling sering terjadi. Apakah gue bohong? Enggak, realita. Lu cek video-video gue terakhir, lu cek pakai video gue yang thumbnailnya itu info calo PT Mitsubishi Motor Kelama Indonesia, itu gue bahas semuanya di situ, termasuk sama orang-orang yang Mitsubishi, sama cerita teman-teman yang kerja di Mitsubishi terkait dengan beberapa orang yang ketipu, nyampe ke pabrik suruh pulang lagi karena ketipu yayasan bodong yang katanya pakai calo. Jadi sayang banget kalau kalian harus jadi korban berikutnya, dan sayang banget kalau ternyata kalian yang bakal tertipu selanjutnya. Jadi ya hati-hati aja, karena ya nipu orang tuh sekarang gampang banget. Apalagi dengan keadaan kayak gini ya, keadaan yang gengsi diutamakan. Dan ya seperti ini, cara-cara seperti ini tuh manis banget buat dilakuin.
easy lah ya, gampang banget buat dijalanin untuk merayu atau memanipulasi teman-teman yang sebetulnya belum tahu. Dan paling parahnya lagi kemarin sampai kerjasama sama BKK sekolah di kampung yang di daerah. Dan lebih sangat disayangkan lagi, mungkin sekolah-sekolah baru, sekolah swasta jadi pengen nyari nama, dia nggak difilter dulu yayasan ini bener enggak gitu loh. Ya akhirnya begitu ya. Kalau sekelas APKI ya gue kira bagus ya, tapi kalau udah capek ngomongnya. Ya paling itu aja yang bisa gue bahas. Intinya kerja ke Mitsubishi ya nggak usah pakai bayar, hati-hati kalian ketipu. Kalaupun kalian harus bayar dan kalian keterima di Mitsubishi, sebenarnya kalian bisa masuk ke situ bukan karena bayarnya, tapi karena diri kalian sendiri. Kalian ditipu sama keadaan, kalian ditipu sama orang yang ngaku-ngaku bisa masukin kalian. Karena kalian masuk ke situ ya karena ikhtiar kalian sendiri, karena proses kalian sendiri, karena ya emang kalian sesuai kualifikasi. Jadi ya sayang banget. Malah apa ya, lo ngasih duit ke orang yang orang itu nggak guna sebenarnya. Jadi ya sangat disayangkan. Bagus Muhammad, mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Mohon maaf para calo-calo pabrik kalau kesinggung, gue mohon maaf karena gue nge-share ini buat kebaikan teman-teman semuanya, biar gak ada lagi korban-korban selanjutnya. Jadi ya kalau gue salah ya gue mohon maaf ya, tapi kalau gue benar ya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena gue manusia, jangan terlalu diambil hati ya. Apalagi udah, semoga sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita, dan semoga yang masih off job, yang masih nganggur, Allah beri kemudahan untuk bisa cepet dapat kerja di perusahaan yang selama ini diimpi-impikan loh teman-teman ya. Jadi tetap semangat, ikhtiar terus, jangan pernah menyerah, karena insya Allah bulan ini kalian bisa cepat dapat kerja, bisa diterima di perusahaan Bonafit. Masih banyak pabrik baru kok, ada Daikin, ada BYD, ada Finfast, ada Fresh and Flag, ada PepsiCo, itu pabrik-pabrik semua, pabrik baru semua. Jadi ya belajar open minded aja deh. Oke, itu aja yang gue bahas, dan sekali lagi sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa terakhir like, subscribe, komen video ini. Yang paling penting subscribe sih ya, baru subscribe dong biar bisa 100.000 follow, biar bisa 100.000 subscriber. Oke, gue Gus Muhammad. Closingnya yang mau bikin CV surat lamaran kerja PDF, yang CV surat lamaran kerja file-filenya kayak KTP, NPWP, ijazah dijadiin satu segala macam jadi satu file PDF, gue bisa bantu proses pembuatannya, biayanya 40.000 aja. Lu bisa komen aja di kolom komentar, bang gue mau bikin CV, ntar gue kirim nomor WhatsApp gue. Oke? Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.